kita khawatirkan bukan hanya zina, yang kita khawatirkan bukan hanya khamr, yang kita khawatirkan bukan hanya judi, tapi yang kita khawatirkan itu kalau kita mendapatkan musibah yang tidak terasa. Musibah yang terasa banyak, musibah yang terasa meletusnya gunung, musibah yang terasa banjir bandang, musibah yang terasa yaitu tanah longsor. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah musibah yang tidak terasa. Apa musibah yang tidak terasa? Musibah yang tidak terasa itu tidak sebagaimana letusan gunung, tidak sebagaimana luapan air banjir bandang. Tapi termasuk salah satu musibah yang tidak terasa, orang itu memiliki hati yang sakit, dan dia tidak merasa ketika hatinya itu sakit, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan pada hidupnya. Akhirnya, orang kalau sudah tidak merasakan kenikmatan pada hidupnya, apa yang terjadi? Sholatnya tidak terasa, kemudian tahajudnya tidak terasa, penghambaannya pun tidak terasa. Karena apa? Hati yang sehat itu menjadikan hambar semua kehidupan ini. Walaupun dia memiliki barang-barang branded, walaupun dia memiliki barang yang mahal, maka itu hanyalah tampilan di luar, tetapi tampilan pada hatinya, dia akan merasa kesedihan di balik semua tampilan glamor yang dia miliki. Karena apa? Karena musibah itu cukuplah ketika seseorang itu diberikan di dalam hatinya itu hati yang sakit. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kadang-kadang kita mencela orang yang berzina, kadang-kadang kita mencela orang yang membuka aurat, kadang-kadang kita mencela orang yang minum khamar. Tapi tanpa kita sadari ketika kita mencela itu, kita pun mendapatkan musibah. Hati kita yang sakit, hati yang sakit itu menjadikan kebahagiaan itu jauh. Persis sebagaimana fisik yang sakit. Kalau fisik sudah sakit, mobil semahal apapun tidak terasa nikmat. Kalau fisik sudah sakit, rumah semewah apapun terasa tidak ada harganya. Kenapa? Karena sesungguhnya fisik yang sehat itu menghambarkan semua fasilitas yang kita miliki sama. Hati yang sakit itu menghambarkan semua perkara dalam kehidupan kita menjadi manusia. Akhirnya kita tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika hati kita dalam kondisi hati yang sakit. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Musibah yang tidak terasa itu bukan letupan gunung, bukan pula banjir bandang, bukan pula tanah longsor. Tapi musibah yang besar itu adalah ketika hati kita diberikan hati yang sakit, sampai akhirnya tidak terasa kenikmatan dalam hidup. Maka setelah kita mengetahui ternyata hati yang sakit itu parah, dan ini termasuk salah satu musibah yang tidak terasa yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, supaya betul-betul hati ini mampu kita nafikan, mampu kita kondisikan kembali supaya hati kita itu sehat kembali. Sebagaimana fisik ketika sakit kita berupaya bagaimana menjadikan fisik kita itu sehat kembali, maka tahukah kita tanpa kita sadari menyembuhkan hati yang sakit itu persis sebagaimana menyembuhkan fisik yang sakit. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, hati dan fisik itu memiliki keserupaan. Keserupaannya apa? Keserupaannya adalah ketika hati manusia itu dalam kondisi dia sakit, hati manusia ketika sakit, cara mengobati hati yang sakit itu ternyata sama dengan mengobati fisik yang sakit. Cuma beberapa hal yang harus dilakukan itu berbeda. Tapi secara global, mengobati hati yang sakit itu sama dengan mengobati fisik yang sakit. Nah, sekarang kita ngobrol dulu sebentar. Kalau fisik kita sakit, apa yang biasanya akan dilakukan seseorang ketika dia datang ke dokter? Orang misalkan ketika dia terdiagnosa kena tipes. Datanglah dia ke dokter ketika badannya panas, perutnya mual, tidak bisa makan, semua terasa pahit. Walaupun itu manis sekalipun, es teh yang manis 3 sendok gula pun di dalam 1 gelas pun akan terasa pahit bagi orang yang sedang sakit tipes. Ketika dia datang ke dokter, minimal dokter itu akan memberikan 3 langkah kepada orang ketika dalam kondisi dia itu sakit. Apa yang dilakukan dokter ketika orang terdiagnosa dengan sakit tipes? Pertama, sang dokter akan memberikan wejangan. Pertama kali adalah bagaimana dia harus beristirahat. Kan? Beristirahat. Bapak harus istirahat minimal 7 hari, minimal 10 hari. Karena ini tipes, ini sudah 3 kali kambuh. Bapak harus 3 hari ketika beristirahat. Setelah kemudian memberikan wejangan untuk beristirahat, maka sang dokter kemudian yang kedua, Bapak harus meninggalkan pantangan. Karena Bapak penyakitnya tipes, maka Bapak tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan masam. Ya, tolong jangan terlalu banyak pikiran. Pedas, masam, banyak pikiran dihilangkan dulu. Ini pantangannya, Pak. Kalau Bapak
banyak istirahat, tetapi Bapak masih makan pedas, maka kemungkinan besar tipesnya tidak akan sembuh dan bisa berakibat fatal. Baru setelah itu langkah yang ketiga yang dilakukan dokter apa? Yang dilakukan dokter setelah itu adalah ngebom penyakitnya dengan suntik. Ini suntik atau minum pil, minum obat. Itulah yang dilakukan dokter kalau mengobati fisik yang sakit. Ya, sakit tipes, sakit DB, dan lain sebagainya, maka pengobatannya dengan 3 perkara itu. Sekarang ternyata Imam Ibnu Qayyim itu menyampaikan kepada kita pengobatan hati yang sakit itu ternyata mirip dengan pengobatan fisik yang sakit. Makanya kemudian akhirnya kita mendapati menyembuhkan hati itu selayak menyembuhkan fisik yang sakit. Itulah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sekarang setelah kita mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh dokter ketika menyembuhkan fisik yang sakit, maka sesungguhnya pun sama. Kalau seseorang itu dalam kondisi dia itu hatinya sakit, dan hati yang sakit ini indikatornya apa, Ustadz? Hati yang sakit itu indikatornya adalah ketika semua ibadah tidak terasa nikmat. Sholat berjamaah tidak terasa nikmat, sedekah terasa berat, tahajud susah bangun. Lalu mendatangi majelis ilmu terasa berat. Kalau kita sudah mendiagnosa pada diri kita ada tanda-tanda hati kita sakit karena semua ibadah yang Allah syariatkan pada kehidupan kita tidak ada nikmatnya sama sekali, maka kemudian sudah fix dan confirm berarti hati kita sakit. Nah, dan lebih baik kita mendiagnosa diri kita, tidak usah mendiagnosa orang. Jadi saya ulang lagi, kapan orang itu mulai merasa kalau hatinya sakit? Yaitu adalah ketika sholat di masjid berat, ketika dzikir betul sulit, ketika malam tidak pernah bangun, ketika membaca Al-Quran begitu berat dan begitu sukar, ketika semua ketaatan itu terasa membuat sulit kehidupan, berarti hati kita sakit. Kalau kita sudah merasa hati kita sakit, berarti kita harus mengobatinya. Dan orang yang merasa hatinya sakit jauh lebih baik daripada orang yang merasa hatinya baik. Nah, itu tidak baik itu. Justru orang yang merasa hatinya itu baik itu justru hatinya mungkin sakit. Tapi orang kalau merasa hatinya sakit, nah itu justru tanda kebaikan, karena ketika dia merasa hatinya sakit, dia akan berupaya mengobati hatinya yang sakit. Lah, mengobati hati yang sakit itu apa yang harus kita lakukan? Ya sama dengan dokter ketika tadi memberikan memberikan proses mengobati orang yang sakit tipes. Maka sesungguhnya para ulama-ulama kemudian menyampaikan sesungguhnya yang harus dilakukan ketika seseorang itu sudah fix dan confirm, ketika dia mendiagnosa dirinya, lalu dia merasa bahwasanya dirinya itu ada penyakitnya, maka yang harus dilakukan adalah 3 tahapan. 3 tahapan ini harus dilakukan. Umar Mit dilakukan Ustadz bukan Ustadz, guru bukan guru, maka sesungguhnya dia harus melakukan 3 perkara supaya hatinya kembali sehat. Sebagaimana fisik yang sehat akan menikmati makanan, hati yang sehat akan menikmati kenikmatan ibadah menuju kepada kematian sebelum dikumpulkan kepada mahsyar. Apa yang pertama yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengistirahatkan hati. Sekarang yang kedua, mengistirahatkan hati cukup? Tidak cukup. Dilanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua itu apa? Ninggalkan pantangan, ninggalin dosa. Sama, hati kita kalau sakit itu yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita menuntaskannya, yaitu dengan tobat. Tobat itu kayak suntikan. Tobat itu sebagaimana obat dengan kadar-kadar yang telah ditentukan untuk menyembuhkan. Makanya orang yang tobat itu kalau tobatnya membuka pintu langit, Allah hadirkan kenikmatan.